Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metabolisme sel tumbuhan. Terima kasih kepada dosen pengampu Yayu Putri Rahayu, SI, MSI. Nama kelompok Sylvia Clarissa Boru Hutagaol, Saskia Fitri, dan Rahmadeni. Pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks atau sebaliknya, senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia dan sejumlah energi yang menyertai. Metabolisme ini terjadi pada setiap sel hidup. Pembagian metabolisme. Yang pertama, anabolisme. Proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi senyawa molekuler yang lebih kompleks. 2. Katabolisme. Proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan atau sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekuler. Makromolekul yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam amino yang lebih kompleks. Contoh dari anabolisme yaitu proses fotosintesis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penyusunan bahan organik karbohidrat dari H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya yang terjadi pada tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Fotosintesis ini akan terjadi apabila tumbuhan itu mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya yaitu faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Yang pertama ada konsentrasi karbon dioksida, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada kadar air, yang keempat kadar fotosintat ataupun hasil fotosintesis, yang kelima para pertumbuhan, dan yang keenam cahaya. Jenis-jenis cahaya pada saat fotosintesis yang pertama yaitu reaksi terang, yang merupakan reaksi yang tergantung pada adanya cahaya atau light dependent reaction, di mana reaksi terang ini bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimiawi berupa ATP dan NADPH. Dalam reaksi terang ini terjadi pada grana, tunggal, ataupun granum, dan dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen O2. Selanjutnya yaitu reaksi gelap, di mana reaksi gelap adalah jalur di mana terjadi reduksi CO2 menjadi gula. Komponen ini ditemukan pada stroma kloroplasma, yang mana reaksi gelap sebenarnya tidak harus terjadi dalam kondisi gelap. Hanya saja reaksi gelap tidak tergantung pada cahaya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Berikutnya adalah katabolisme. Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dalam proses katabolisme terdapat respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel merupakan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Respirasi katabolisme terdiri dari respirasi aerob dan juga respirasi anaerob, yang mana respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Di antaranya ada ketersediaan substrat, ketersediaan oksigen,
suhu, tipe, dan umur tumbuhan. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.